Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT Gojek, yaitu terdiri dari saya sendiri, Aditya Guntur Stowibowo. Yang kedua ada Bagas Wicaksana. Yang ketiga ada Kasa Nurul Alifata Ramun. Yang keempat ada Iska Anggraini. Yang pertama, analisis SWOT Gojek. Dalam prediksi strategi marketing Gojek, kita coba kupas dulu dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang harus dihadapi. Strength. Yang pertama, ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Kedua, selain platform ojek, juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android atau iPhone. Yang keempat, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dengan GoPay. Yang kelima, sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota. Yang keenam, driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketujuh, driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapatkan orderan. Yang kedelapan, harga bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Kedua, aplikasi sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk atau berangkat dan pulang kantor jam istirahat makan siang. Ketiga, masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih dijahili. Yang keempat, driver yang melakukan kecurangan order atau driver manner. Yang kelima, driver yang menolak order ratingnya bisa turun, namun penilaiannya kurang transparan. Yang keenam, kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum terutama ojek. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, segmen pasar kian hari kian bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus. Pemerintah fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Ketiga, inovasi fintech makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Yang keempat, masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Kelima, masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Keenam, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online. Ketujuh, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada tools atau ancaman. Pertama, ancaman kompetisi makin ketat oleh perusahaan global rintis disrupsi inovasi. Yang kedua, ada ancaman harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, ada ancaman kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang keempat, ada ancaman regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada strategi promosi Gojek, yaitu publication. Publikasi berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Gojek mengemasnya dengan begitu santai, optimis, dan berjiwa nasional. Posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. Media publikasi yang digunakan Gojek antara lain yaitu sosial media yang berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Situs web Gojek yaitu www.gojek.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wisnu, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi promosi yang digunakan oleh Gojek. Yang kedua ada event. Gojek membuat program acara juga dapat meningkatkan brand awareness sebuah perusahaan. Gojek pun melakukannya dengan cukup baik. Banyak event besar yang digelar atas inisiasi Gojek maupun driver dan mitra. Tema event juga beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi. Beberapa contoh event yang digelar di tahun 2020 sampai bulan Juli yaitu program persiapan UTBK gratis dan beasiswa pendidikan untuk keluarga mitra Gojek yang bekerjasama dengan Genius dan Pasar Polis. Yang kedua ada event private pensi online PSBB idaman. Strategi berikutnya adalah ada news. Sebagian besar orang suka mendengarkan kabar terkini dimanapun. Perusahaan hiburan, artis, pendidikan, dan banyak lagi. Gojek memanfaatkan kanal ini untuk memberikan informasi valid kepada publik. Pemberitaan tentang Gojek juga berpengaruh terhadap brand awareness. Maka segala bentuk simpang siur perlu diklarifikasi kebenarannya. Gojek melakukan aktivitas berita lewat situs resmi mereka sendiri dan media massa online. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baiklah, di sini ada community involvement. Apa itu community involvement? Community involvement merupakan kegiatan yang memberi pengaruh brand awareness sangat besar untuk perusahaan. Word of mouth salah satunya adalah kegiatan berkomunitas. Gojek telah menggandeng lebih dari 2 juta driver di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemilik usaha makanan, UMKM sebagai mitra layanan GoFood. Baik komunitas maupun Gojek sama-sama mendapatkan manfaat sehingga bisa saling mendukung. Hal ini tentu akan meningkatkan engagement dan retention. Selanjutnya ada social responsibility. Apa itu social responsibility? Social responsibility merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan kepedulian sosial masyarakat. Gojek bekerja sama dengan banyak pihak untuk program CSR ini. Salah satunya contoh bentuk kepedulian Gojek ditunjukkan dengan program beasiswa Go School Kids serta pelatihan IT untuk siswa SMK. Saya rasa itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.